Oke guys, akhirnya saya sempat membuat video lagi yang baru. Banyak yang bertanya kenapa di channelnya Syaka BJJ ini kok lama nggak ada video yang baru ya. Kebetulan saya barusan pergi ke negara Jepang. Yes, makasih puji Tuhan saya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke negara Jepang setelah sekian waktu saya tidak ke Jepang. Dan kalau tanya ke Jepang ngapain ya, tentunya saya punya kesempatan untuk beracara dengan keluarga, tetapi tentunya saya juga meluangkan waktu untuk melakukan latihan Brazilian Jiu-Jitsu di sana. Dan kalau kita ngomong latihan Brazilian Jiu-Jitsu di negara Jepang itu sudah sangat berkembang pesat. Dalam artian yang namanya tempat latihan Brazilian Jiu-Jitsu itu ada begitu banyak di sana. Jadi kalau Anda pergi ke daerah-daerah di Jepang, dan saat ini saya berkesempatan untuk pergi ke daerah Tokyo. Di kota Tokyo itu hampir di setiap area, misalkan kita ngomong area-area besar yang ada di Tokyo, misalkan di Shinjuku, di Shibuya, kita pergi ke Tokyo Center, ke daerah Asakusa, kita ke daerah-daerah kota-kota yang ada di Tokyo, itu semua area mempunyai tempat latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Dan saya menemukan cukup banyak tempat latihan Brazilian Jiu-Jitsu di sana. Tetapi karena saya pergi dengan keluarga, saya tidak punya cukup banyak waktu untuk latihan di semua tempat itu, meskipun ya kepengen ya kan. Nah, saya berkesempatan latihan di satu tempat bernama Cave BJJ MMA. Check this out. Cave BJJ はブラジリアン柔術を習うことができるジムです。Brazilian Jiu-Jitsu. Dan saya pergi ke Cave BJJ itu karena saya dikenalkan oleh salah seorang murid saya. Saya kebetulan di Surabaya di Syaka BJJ saya punya seorang murid dari Jepang. Dan murid saya kebetulan pada tanggal yang sama dia juga lagi berlibur pulang ke negara Jepang. Nah, dia kerjanya di Surabaya kerja di Surabaya, dia liburannya pulang ke Jepang. Sedangkan saya justru orang Surabaya liburan juga di Jepang. Ya. Nah, di sana saya berkesempatan latihan di dojo tempat dia berlatih di sana. Di sana tempatnya di daerah Asakusa. Jadi kalau Anda tahu daerah Asakusa itu di daerah yang terkenal di Jepang. Dari sana ada keluar sedikit, ada menyeberangi sebuah jembatan yang cukup panjang. Ya kan? Nah, di sana itu kalau Anda jalan kaki sangat nyaman. Beda dengan di Indonesia, tidak banyak akses untuk kita pakai jalan kaki. Di sana jalan kaki itu sangat-sangat nyaman, sehat juga. Dan di sana saya nyebrang jembatan, saya melewati beberapa tikungan-tikungan kecil, saya sampai di tempat latihan di sana. Oke, dan di sana kalau kita ngomong berapa sih biaya latihan kalau kita berlatih BJJ di Jepang? Kalau di sana, di tempat yang saya kunjungi itu per bulan sekitar 12.500 yen. Itu kalau Anda hitung-hitung berarti per bulan sekitar 1,3 juta rupiah kalau dirupiahkan. Nah, kalau kita datang insidentil, satu kali datang bagaimana? Tentunya juga kita harus membayar biaya insidentil. Bagi Anda yang bertanya berapa insidentil di Jepang, yang saya temui itu adalah sekitar 3.000 yen. Jadi kok 3.000 yen itu kurang lebih dirupiahkan 300 ribuan lah kira-kira untuk satu kali latihan. Jadi kalau Anda yang merasa bahwa BJJ di Indonesia itu mahal, Anda belum pernah berkunjung di luar negeri. Kalau kita ngomong di luar negeri, on the average itu kurang lebih segitu. Saya pernah ke Singapura juga sekitar 30 dolar. Saya pernah ke Australia juga sekitar 30 dolar. Australian dolar lebih mahal lagi. Saya pernah pergi ke Malaysia, saya pernah pergi ke Thailand. Kurang lebih per kelas kalau kita datang insidentil segitu kurang lebih. Oke? Jadi Anda harus pahami. Itu kita di Indonesia itu super duper murah kalau Anda mau latihan Brazilian Jiu-Jitsu dimanapun di Indonesia. Setahu saya jauh di bawah rate yang ada di luar negeri. Jadi kita belajar di Indonesia itu harusnya Anda bersyukur karena Anda punya kesempatan untuk berlatih dengan biaya jauh lebih murah dari di luar negeri. Dan sana kita mulai latihan. Kelasnya saat yang saya ikuti adalah kelas all level. Jadi kelasnya juga dibagi-bagi, ada kelas fundamental, kelas basic, dan kelas all level. Kelas all level ini totalnya ada 2 jam, 1 jam teknik full teknik kita lakukan teknik 1 jam, kemudian 1 jam berikutnya adalah full sparring. Nah, ini yang menarik ya kan. Jadi karena saya di sana saya datang sendirian, saya tidak punya banyak kesempatan untuk melakukan syuting karena juga ya sebetulnya nggak boleh juga untuk saya ngambil terlalu banyak video di tempat latihan karena privacy. Kalau kita ngomong di negara orang ngambil video orang lain sedang latihan dan sebagainya itu nggak boleh sebetulnya karena itu privacy dari orang-orang yang ada di video itu. Nggak boleh kita ambil gambar kita sebarkan, boleh ya kan? Jadi saya ambil beberapa klip.
Oke, dan kelas di sana dipimpin oleh black belt dan brown belt. Di sana ada Utsugi Sensei, ada Takagi Sensei di sana. Mereka yang melatih, mereka black belt dan juga brown belt. Jadi mereka yang melatih di sana. Saya ikuti semua kelasnya, saya ikuti drillingnya. Yang menarik kalau di sana drilling tidak banyak ngomong. Nah, ini yang berbeda. Di tempat kita di Indonesia itu kadang-kadang kita membedakan apa bedanya kultur Jepang dan kultur Indonesia. Indonesia kita banyak ngomong, kita banyak bertanya-tanya secara literally, kita tak coba ini itu, kita ngobrol sendiri. Mereka enggak, mereka fokus saat kita dijelaskan, mereka sangat fokus mendengarkan. Oh, tekniknya seperti ini, dianalisa, diperhatikan, manggut-manggut, ada nyatet, ya kan. Setelah itu mereka mulai latihan. Mereka drilling, tidak banyak ngomong, mereka drilling, switch, drilling. Kemudian coachnya memberikan teknik baru, diperhatikan lagi, serius. Mereka kemudian kita mulai drilling lagi, kita drilling. Itu menurut saya kultur belajar yang sangat menarik. Jadi mereka nggak banyak ngomong, mereka just do it. Mereka kasih waktu sekian untuk drilling, mereka drilling serius, cepet, tek. Dan hasilnya ya tekniknya diserap, menurut saya diserap dengan sangat bagus. Nah, pada waktu sparring lebih unik lagi. Karena tempatnya nggak besar, tempatnya tidak terlalu besar. Jadi pada waktu itu di kelas ada sekitar 20 orang di kelas. Tetapi karena kelasnya nggak terlalu besar, mereka hanya bisa untuk sekali sparring itu 5 pasang. Jadi cuma 10 separuh yang bisa sparring. Dari situ, pada waktu yang sebagian sparring, yang sisanya itu nggak saling ngobrol. Ini beda. Kalau di sini kita lihat banyak kalau yang temannya sparring, yang lain ngobrolnya yang bukan BJJ, ngobrolnya di rumah makan apa, kemarin ada film bagus nih, bioskop nih, udah nonton belum, dan sebagainya. Di sana mereka nggak ngobrol. Ini yang saya perhatikan unik, mereka ini memperhatikan temannya lagi sparring, temannya pakai teknik ini mungkin atau apa, mereka memperhatikan temannya lagi sparring. Dan saya sendiri karena saya tamu, mereka sangat memperhatikan saya kebetulan. Jadi mereka memperhatikan ini tamu kita ini mainnya apa. Karena kalau ada tamu datang itu kesempatan yang bagus untuk Anda melihat game yang lain daripada game yang ada di tempat kita latihan. Oke. Itu menurut saya etiket yang sangat amat bagus, ya kan? Dan yang berikutnya kalau kita lihat kita sebagai tamu, ya kan? Namanya BJJ Community, itu community yang sangat unik. Dalam artian kita bisa mampir ke tempat latihan orang lain dan kita akan disambut dengan baik. 95%, 95% tempat latihan di dunia itu kalau dikunjungi tamu itu mereka sangat amat welcome. Bahkan kita di Shaka sendiri kita banyak sekali mendapat tamu-tamu dari luar negeri, dari Jepang, dari Malaysia, Singapura, Australia, Swiss, dari Amerika, dari mana-mana. Banyak tamu yang datang ke Shaka BJJ dan kita semua welcome dengan mereka semua. Kita enjoy kok kita latihan. Kita tidak pernah menganggap tamu datang itu sebagai musuh. No, mereka tamu datang itu kita bisa saling bertukar teknik, kita bisa saling bertukar pengetahuan, bertukar pengalaman. Itu hal yang sangat menarik sebetulnya di Brazilian Jiu-Jitsu. Dan itu tidak terlalu sering saya temukan di bela diri yang lain. Ya, jadi ini konsepnya menarik. Tapi sebagai tamu Anda harus menjaga jaga sopan santun. Dalam artian ikuti aturan yang ada di tempat. Misalkan contoh paling simpel, Anda biasanya saya nggak pernah pakai rasgat di waktu saya latihan. Yes, tetapi kalau di tempat latihan yang Anda kunjungi harus memakai rasgat di dalam gi, harus pakai rasgat dulu ya. Anda ikuti peraturan yang ada. Kita nggak bisa ngomong biasanya saya nggak pakai dan sebagainya. No, Anda ikuti aturan main di tempat yang Anda kunjungi. Misalkan di sana Anda nggak boleh minum, kalau belum jamnya, nggak disuruh pelatihnya nggak boleh minum, ya Anda nggak minum. Anda tunggu sampai disuruh oleh pelatihnya baru Anda minum. Dan sebagainya, ikuti etiket yang ada. Yang pertama. Yang kedua, jangan punya prinsip bahwa saya di sini ini harus show off. Dalam artian saya harus tunjukkan skill saya 100%. Belum tentu, Anda justru tidak bisa belajar kalau konsepnya seperti itu. Anda di sana justru kita bermainnya jangan terlalu harus menang. No, konsepnya kalau Anda berpikir harus menang, berarti nanti malah jadinya seperti kompetisi. Anda menang-menangan. No, play rollingnya santai aja justru kalau saya ya. Saya ingin mengikuti.
Saya nggak pernah over dulu, saya ngikutin. Oh, partner saya mainnya di level segini, saya ngikutin segini. Oh, nggak perlu saya over, no. Ikutin segini. Kalau emang saya kalah, ya udah saya kalah. Kalau saya bisa ngimbangin, saya imbangin. Kalau saya bisa unggulin, saya biasanya akan lowering lagi. Saya sesuaikan dengan lawan bermain saya. Nggak perlu saya harus menang terus, no. Justru waktu kita exchange teknik, saya rolling, dia escape dan sebagainya, itu saya bisa belajar banyak hal. Banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang saya temukan saat saya rollingnya justru santai, bukan rolling yang terlalu serius. Oke guys, itu menurut saya hal-hal yang perlu diperhatikan saat Anda datang. Jangan pernah datang terus Anda merasa, wah saya sudah jago ini. No, Anda nggak tahu, Anda berkunjung di gym lain. Ini kita ngomong dunia BJJ itu sangat amat luas. Sama-sama blue belt itu levelnya ada yang segini, ada yang segini. Kita ngomong purple, ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini juga. Di bawahnya juga ada. Kita ngomong brown belt, ada yang sama dengan kita, ada yang di atas kita, ada yang di bawah kita. Itu normal-normal saja. Nggak usah kita merasa terlalu jago. Juga jangan kita merasa rendah diri. Wah, jangan-jangan saya di sana nanti diembek-embek, dipenyat di sana. No, it's okay. Just play. Kalau Anda ketemu yang lebih jago, thank you. Anda lebih jago dari saya. Saya mau belajar dong tekniknya yang lebih jago. Tadi saya di passingnya kayak gampang banget. Saya mau belajar. Atau mungkin saya bisa tapkan orang, ya that's it, nggak perlu Anda tapkan, yes, saya bisa ngetapkan orang itu. No, just chill. Okay, thank you, smile. That's it. Menurut saya itu hal-hal yang harusnya kita lakukan saat kita berkunjung, bermain-main di tempat orang. Oke guys, tentulah BJJ kalau Anda sedangkan berkunjung ke luar negeri, Anda pergi kemana, usahakan untuk Anda kunjungi tempat latihan yang ada di sana. Anda akan mendapatkan banyak info, Anda mendapatkan banyak guidance, Anda mendapatkan banyak teknik yang baru di luar yang biasanya Anda dapatkan di tempat Anda latihan. Oke, keep on training, keep on rolling, dan jangan takut untuk bereksperimen, jangan takut untuk belajar. Dimanapun Anda bisa belajar, kunjungi, Anda bisa belajar, pelajari. Oke, keep on training, see you on the mat guys.